Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Apa kabar semua teman-temanku yang baik hati? Di kesempatan yang bertuah ini, saya tidak menyampaikan tentang cemil pada kesempatan ini, tetapi ini sebuah jawaban dari request teman yang ada di YouTube. Ustadz, cobalah buat video tentang latar belakang pendidikan Ustadz. Ya, saya coba untuk mengiyakan apa yang dia kehendaki itu. Saya kira itu hal yang baik. Apalagi saya diduga katanya Ustadz yang abal-abal, Ustadz munafik, Ustadz odong-odong, macam lah ya kan. Saya kelahiran tanggal 25 bulan 2 ya, Februari tahun 1985. Jadi sekarang ini saya berusia 36 tahun. Sejak video ini dibuat, saya berusia 36 tahun. Saya punya orang tua. Ayah saya bernama Zulkarnain dan ibu saya bernama Fatimah Zahra. Ayah saya itu seorang tamatan sekolah menengah ekonomi atas, dulu namanya SMEA. Lalu kemudian merantau dari Batang Serangan ke Medan dan menjadi PNS. Lalu kemudian ibu saya Fatimah Zahra berasal dari Tanjung Selamat, satu daerah di Langkat ya, yang nggak jauh dengan kampung ayah saya di Batang Serangan. Jadi saya ini asli orang Langkat, orang Batang Serangan, sukunya Melayu. Ibu saya menempuh pendidikan sampai juga ke IAIN Sumatera Utara. Nama saya itu sendiri yaitu Miftahul Khair. Miftah artinya kunci, khair itu artinya kebaikan. Nama ini diberikan oleh eyang saya atau buyut saya, yang ketika itu adalah ulama besar di Batang Serangan. Beliau termasuk mursyid ya, khalifah, pemimpin yang ada di Tarekat Naqsyabandiyah Besilam waktu itu. Ibu dan bapak saya menginginkan nama anak. Jadi atuk saya itu atau uyut saya itu memberikan nama 3 pilihan, ada Miftahul Rizki, Miftahul Salam, Miftahul Khair. Jatuhlah pilihan itu ke Miftahul Khair. Miftah itu artinya kunci, khair itu artinya kebaikan. Jadi kunci kebaikan. Oleh karena itu, karena latar belakang kehidupan dari ibu, dari bapak saya, dari atuk saya yang juga seorang ulama besar di Langkat. Begitu juga ibu saya sendiri punya ayah yang belajar dari buyut saya itu. Buyut saya itu bernama Syekh Faqih Wahab Arsyad Al-Wahbi. Jadi nuansa keagamaan itu sejak dulu memang kental sekali. Dari kecil bapak dan ibu saya mendidik saya dalam pendidikan agama Islam tentunya. Mereka tunjukkan akhlak-akhlak Islam yang sebenarnya kepada saya. Bapak ibu saya itu adalah orang yang sangat plural ya. Beliau itu tidak peduli apa agama seseorang, apa keyakinan seseorang. Beliau itu sangat moderat. Mereka adalah orang tua saya yang mengajarkan kepada saya bahwa hargailah perbedaan itu, hormati keimanan orang lain, karena masing-masing kita memiliki iman yang berbeda. Dengan begitu kamu akan menjadi insan yang berguna untuk negara, untuk bangsa ini. Sejak kecil saya
disekolahkan di salah satu sekolah dasar ya, SD di Kota Medan, tepatnya di Jalan Seser. Sekolah tersebut sekolah umum. Di situ juga saya belajar ilmu agama yang memang sedikit sekali, namanya pula sekolah negeri. Tapi di sela-sela saya belajar di sekolah dasar itu, saya juga dimadrasahkan oleh ibu dan bapak saya, Madrasah Islamiyah Jalan Suluh. Jadi saya menempuh dua pendidikan, satu pendidikan formal negeri, satu lagi pendidikan khusus keagamaan. Jadi saya di madrasah itu selama 6 tahun. Saya tempuh madrasah diniyah awaliyah sampai madrasah diniyah wusta. Di madrasah tersebut saya banyak sekali belajar ilmu-ilmu dasar agama. Ada kitab Al-Akhlaqu lil Banin, ya ini kitab akhlak, kitab tata krama kita, mengajarkan kepada kita untuk beretika, beradab supaya jangan jadi orang yang biadab gitu. Kita belajar juga kitab Al-Fiqhul Wadih, Nahwul Wadih, dan yang mengajarnya itu juga orang-orang yang berkompeten. Guru-guru saya, ustaz-ustaz saya dulu yang mengajar saya itu adalah alumni pesantren Purba Mustafawiyah. Jadi sangat familiar sekali pesantren tersebut. Kemudian setelah saya tamat dari sekolah dasar Impres itu, lalu saya beranjak ke SMP, sekolah menengah pertama, tapi tidak sekolah negeri atau umum, namun mengambil madrasah sanawiyah negeri, ya, sekolah agama tapi negeri, sanawiyah 2 di Jalan Pratun, yaitu tepatnya di dekat Jalan William Iskandar atau daerah Jalan Pancing di Kota Medan. Saya masih tetap menempuh pengajaran agama dari guru dan ustadz saya. Waktu sanawiyah dulu, saya di situ belajar bahasa Arab, memperkaya ilmu-ilmu sejarah Islam, dan berbagai ilmu agama lainnya, karena dia sanawiyah ya, beda dengan SMP. Setelah tamat SMP, saya ingin sekali masuk pesantren. Sebenarnya kalau masuk pesantren ini biar lebih lama gitu dari tamat SD ya, tapi saya memilih dari tamat SMP atau tamat sanawiyah tadi. Saya memilih pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Kota Medan juga, daerah Payabundung, Kecamatan Medan Tuntungan. Nah, dari situ saya belajar. Setelah tamat SMP, saya belajar di pesantren itu, belajar ilmu-ilmu agama, belajar mutola'ah, belajar balaghah, belajar tafsir Al-Quran, lalu memperkaya bahasa Arab. Sampai saya mengikuti kompetisi bahasa Arab dan bahasa Inggris di pesantren itu, saya mendapatkan alhamdulillah juara pertama. Saya betul-betul mendalami ilmu agama di pesantren Ar-Raudatul Hasanah itu, juga mendalami ilmu retorika ya dalam berdakwah, supaya kita lebih cool dalam berdakwah, lebih relax gitu ketika kita berdakwah. Itu namanya muhadharah ya. Kita diajarkan untuk bisa berada di podium, jadi dai-dai yang handal di pesantren tersebut. Lalu karena saya tidak tahan di pesantren itu, tubuh saya ini kalau keinginan itu kuat, akhirnya hampir 2 tahun saja saya menempuh pendidikan di pondok pesantren. Karena kondisi saya sakit, saya tidak bisa melanjutkan
jalur pendidikan saya di pesantren itu, tetapi saya juga tetap mengambil jalur agama, yaitu saya pindah dari pesantren tersebut ke Madrasah Aliyah Laboratorium Mal IAIN. Dulu namanya Mal IAIN, sekarang Mal UIN. Di situ saya juga masih tetap belajar agama, ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab di situ. Nah, di sela-sela saya belajar di Madrasah Aliyah Laboratorium itu, saya juga mengambil kursus bahasa Arab di Hubbul Waton dan Pancing. Saya belajar bahasa Arab lebih dalam lagi, belajar ilmu-ilmu tasrif, belajar ilmu nahu. Yang diajarkan waktu itu kitabnya Jami'ud Durus. Lalu kemudian setelah tamat dari Madrasah Aliyah Laboratorium itu, saya mengambil S1 di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Itu namanya IAIN, belum jadi universitas. Nah, di situ saya mengambil Fakultas Syariah, jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan rihlah ataupun perjalanan pendidikan saya pada tahun 2008. Selesailah saya menggali ilmu di IAIN Sumatera Utara. Nah, saat saya menempuh S1 itu, saya juga banyak menghadiri majelis-majelis ilmu ya, majelis bahasa Arab. Waktu itu ada Zawiyah Til Kutub ya, ada pondok kitab kuning yang didirikan oleh almarhum Dr. Haji Lahmuddin Nasution. Beliau itu adalah salah satu guru saya yang benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa ketika saya belajar baca kitab kuning, yang sudah punya dasar di pesantren dulu berbahasa Arab. Nah, ketika bertemu dengan beliau dengan begitu mahir membariskan atau mensyakalkan Arab-Arab gundul itu, saya banyak belajar dari beliau. Ada sekitar waktu 2 tahun. Kemudian selain itu pula saya sering menghadiri pengajian beliau ya, pengajian kitab kuning juga. Waktu itu beliau mengajarkan kitab fikih Imam Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i, maksudnya Al-Muhadzab ya. Kalau di IAIN ada pondok kitab kuning yang kami pelajari waktu itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian saya belajar tasawuf sama Ustadz Dr. Haji Lahmuddin Nasution ini. Kitabnya itu waktu itu adalah kitab Al-Hikam karya Ibu Athaillah As-Sakandari. Jadi saya terus belajar dan belajar selama saya menempuh pendidikan kuliah S1, yaitu pendidikan pendidikan tentang hukum-hukum Islam ya. Namanya saja sudah perbandingan hukum dan mazhab. Jadi kita mempelajari tentang hukum positif, mempelajari juga tentang mazhab. Mazhab ini pendapat-pendapat. Bukan hanya mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi mazhab-mazhab yang di luar itu kita pelajari ya. Nah, jadi kita memiliki khazanah yang luar biasa sampai kepada titik poin dalam ilmu yang saya dapati itu, saya memahami bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal yang perlu disesatkan atau dikafirkan. Perbedaan pendapat itu biasa di kalangan ulama. Nah, umat juga harus seperti itu gitu, harus terbiasa berbeda. Jadi jangan sampai kita tuh disulut gitu oleh penafsiran tunggal, hanya pendapat dia saja yang benar, tapi ternyata tidak. Tapi kita di situ di perbandingan hukum dan mazhab ya, jurusan saya itu, saya diajarkan untuk menghormati pendapat yang berbeda. Walaupun itu pendapat yang
yang tidak mayoritas sekalipun gitu. Tapi ada ijtihad itu dari ulama. Walaupun satu orang ulama tersebut itu kita hargai dan kita boleh mengikuti itu, tidak ada salahnya. Nah, setelah saya selesai ya dari 2003 ke 2008 itu, saya mendapatkan ijazah S1 saya. Ini dia S1, ijazah S1 saya dari IAIN Sumatera Utara. Dapat gelar SHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu pada 2009 saya melanjutkan kembali pendidikan saya mengambil S2 di UIN Sumatera Utara ya. Yang dimana jurusan saya di S1 dan S2 ada linear. Jadi saya ambil hukum Islam, program studi hukum Islam, biar lebih dalam lagi ya keagamaan, keislaman, supaya nanti bisa menyampaikan ke umat, ke masyarakat tentang ilmu-ilmu agama yang membawa kepada maslahat, membawa pada kebaikan. Tidak mau main hakim sendiri, tidak mau menang sendiri, tapi bisa menghargai perbedaan yang ada. Nah, di tahun 2011 tanggal 24 Oktober saya pun selesai S2 di IAIN waktu itu namanya, dan saya mendapat gelar ijazah S2-nya Master of Arts MA. Nah, jadi Miftahul Khair SHI MA. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian saya berceramah itu mulai dari SMA dahulu ya. Sejak SMA saya sudah mulai isi kultum-kultum atau di aliyah waktu itu. Sudah sering ke daerah-daerah pelosok untuk berceramah, untuk berdakwah. Lalu sampai hari ini saya tetap berdakwah, tetap berceramah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, setelah saya selesai dari kuliah S2 itu, saya banyak mengumpulkan kitab-kitab ini. Ini satu-satu dibelinya dulu ya, dicicil-cicil dulu. Nah, kitab-kitab bahasa Arab ini dulu karena belum begitu mahir, belum bisa beli buku ini, hanya baca di perpustakaan IAIN. Tapi karena alhamdulillah udah bisa membacanya itu, saya beli satu persatu sampailah satu lemari ini. Nah, kegiatan saya sekarang ini selain daripada berceramah, alhamdulillah saya juga menulis, dan tulisan saya itu sudah dibukukan dalam bentuk e-book saat ini ya. Saya beri judul buku karya saya itu Agama Membuat Kaya. Silahkan ketik aja di internet nanti, Agama Membuat Kaya, langsung akan terlihat itu buku tersebut. Kemudian saya juga membuat buku yang lain, ada judulnya Berbahagialah. Lalu ada buku yang berbahasa Inggris judulnya Certainly Rich and Glad. Itu karya-karya saya. Silahkan nanti diketik itu apa yang saya katakan tadi, nanti akan jumpa itu semua. Nah, jadi nama saya itu Miftahul Khair, karena orang sering manggil saya Ustadz Miftah karena sering berceramah, jadi saya bikin Ustadz Miftah. Lalu karena hati saya itu ingin selalu damai aja ya kan, dalam perbedaan pendapat, dalam debat apapun itu saya ingin damai. Saya menambahkan kata cool di sini artinya sejuk ya. Cool di sini artinya keren. Jadi dakwah itu dengan sejuk, dakwah itu dengan keren disampaikan. Dakwah yang memikat, dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang lembut santun, bukan dakwah yang penuh dengan caci maki. Itulah saya diajarkan dulu oleh atuk saya, ayah saya, ibu saya, guru-guru saya, ustadz saya, dosen-dosen saya. Jadi sekarang ini saya menambah kegiatan-kegiatan ceramah saya tidak hanya di masyarakat tapi di YouTube juga, supaya semuanya bisa menyimak bagaimana
ilmu-ilmu ataupun wawasan-wawasan yang saya dapati, dan kita bisa menyerap ilmu itu. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk saya dan kita semua. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ini bukan untuk ria atau apa, tapi ini hanya sebagai silaturahmi kita bersama. Inilah saya, ya, Ustaz Miftah Kul atau Miftahul Khair SHIMA. Kemudian ada tambahan haji di situ. Saya ke Mekah pada tahun 2018 yang lalu. Saya rasa ini saja dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung di akun YouTube saya Ustadz Miftah Kul. Silahkan subscribe, silahkan like, good comment ya. Kasih komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang ramah. Kalau nanti ada komentar-komentar yang nggak bagus, yang tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh video-video saya itu gitu, menyimpang, keluar dari pokok pembahasan, itu admin saya langsung menghapusnya biasanya itu. Jadi silahkan, ayo kita bisa terus bersama di dalam kebaikan. Mari kita menghormati perbedaan yang ada, jaga Indonesia tetap dalam Pancasila, rawat kebinekaan. Salam Nusantara. Jumpa lagi nantinya di ceramah-ceramah saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.